Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randu Gandarwisnu, NIM 1905-120-474. Jadi untuk saat ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah internet dan awal adanya internet di Indonesia ya. Pada awalnya tuh internet dibuat oleh DARPA. DARPA itu Departemen Pertahanan Amerika, yaitu Defense Advanced Research Project Agency. Ini pada tahun 1969. Dulu itu DARPA itu ingin membuat suatu jaringan komputer yang bisa menghubungkan beberapa komputer yang disebut ARPANET dulunya itu. ARPANET itu Advanced Research Project Agency, netnya itu dari kata network ya. Terus 1 tahun setelah itu 10 komputer sudah berhasil dihubungkan oleh DARPA. Jadi 10 komputer itu bisa saling berkomunikasi seperti sebuah jaringan seperti itu. Awal adanya internet tuh sebab ya karena ingin menghubungkan komputer agar pekerjaan manusia itu jadi lebih mudah gitu ya. Awalnya tuh digunakan software sama hardware yang basisnya tuh Unix. Unix itu awal mulanya adanya Linux. Seperti nenek moyangnya lah, gampangannya itu. Lalu jadi tujuan awalnya diciptakan internet oleh DARPA itu untuk menanggulangi sebagai proyek militer, maksud saya sebagai proyek militer untuk menanggulangi serangan nuklir dadakan dan mengantisipasi kendala informasi pusat yang terletak pada daerah-daerah vital dan juga ketika ada perang mendadak. Jadi itu dulu kan pada tahun 1969 itu kan lagi rame-ramenya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Digunakannya jaringan internet itu agar satu tempat ke tempat lain tuh mudah mudah untuk berkomunikasi agar tentara-tentara Amerika itu cepat mengertinya kalau ternyata tuh sedang adanya perang gitu. Pada tahun awal ditemukan internet, ARPANET hanya mampu menghubungkan 4 situs saja, yakni Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Yang awalnya mereka tuh hanya membuat jaringan terpadu pada 1969 dan dipublikasikan pada 1972. Jadi untuk menghubungkannya itu membutuhkan waktu 3 tahun ya. Dipublikasikannya baru pada tahun 1972. Lanjut. Kemudian, internet sangat berkembang pesat dan ARPANET mulai tidak bisa memanajemennya lagi karena banyaknya permintaan untuk mengembangkan internet. Maka dipecahlah internet tersebut jadi dua, yakni ARPANET dan MILNET dengan pembagian tugas ARPANET untuk keperluan non-militer, sedangkan MILNET untuk keperluan militer saja. Jadi di ARPANET itu dulu itu, maksud saya ARPANET itu masuk dalam bagian dari proyeknya ARPANET, soalnya untuk mengembangkan jaringan internet seperti itu. Habis banyaknya permintaan untuk mengembangkan internet lagi, akhirnya DARPANET itu membagi menjadi dua tugas, yaitu ARPANET yang untuk militer dan juga ada yang untuk non militer. Yang ARPANET itu untuk non militer dan yang MILNET itu untuk keperluan militer. MILNET itu jadi militer internet gitu mungkin. Lalu beberapa tahun berlalu, pada tahun 1980, tahun di mana internet mulai digunakan di kampus-kampus besar Amerika meski hanya akses terbatas. Dan pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai diadakan. Pada tahun 1984, sistem domain mulai digunakan. Ini sudah nggak perlu dijelaskan ya, udah ada tulisannya. Lalu pada 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet mulai dibangun dan menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. NSFNet lah yang mengelola jaringan yang tersebar secara internasional. Jadi NSFNet ini ya awal mulanya internet itu ada di seluruh dunia ya, bukan cuma di Amerika Serikat aja. Jadi ini kayak pengembangnya untuk seluruh dunia yang biar semua negara bisa merasakan juga. Terus 1990 itu lahirnya WWW ini yang sekarang masih dipakai ya, yang singkatan dari World Wide Web. Dikembangkan oleh CERN pada tahun 1993. Internet didirikan melayani daftar nama domain sekitar 1 tahun setelahnya internet mulai masuk ke Indonesia. Jadi pada tahun 1993 maksud saya 1994 itu internet tuh mulai masuk ke Indonesia.
Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang awal masuknya internet di Indonesia. Awal masuknya internet di Indonesia itu dikenal sebagai paguyuban network yang mengedepankan gotong royong dan rasa kekeluargaan. Namun pada perkembangannya lebih ke arah bisnis individual. Rahmat M. Samik Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Purbo merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Jadi ini nama-nama ini tuh pencetus adanya internet di Indonesia ya, yang biar Indonesia bisa masuk ke Indonesia gitu. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong oleh arah TCP/IP, teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian jadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 dan sampai 1994. Jadi 4 dari BPPT, LAPAN, UI, dan ITB itu awal termasuk tempat-tempat awal-awal adanya internet ya, yang jadinya ini empat ini termasuk jadi paguyuban net yang terjadi pada tahun 1992 sampai 1994. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet, Amatir Packet Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain AMPR.org sama IP 44132 ini ya. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivasinya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari ya, dan diorganisasi dan dikoordinasi melalui mailing list Orari seperti orari-news@yahoogroups.com. Ini sudah lama sekali ya, domain emailnya itu. Lalu setelah mulai berkembang, pastilah ada penyedia layanan internet untuk mengelola internet yang tersebar di Indonesia. Di Indonesia, penyedia layanan internet disebut ISP itu ya, yang di panjangannya tuh Internet Service Provider. Internet Service Provider itu ya kayak Telkomsel, Simpati itu Telkomsel, terus Indosat Origo, ada Tri juga, ada Smartfren dan lain-lain itu. Sebagai itu tuh penyedia layanan internet di Indonesia ya. Dulu tuh kan cuma apa sih namanya? Cuma ada telepon sama SMS saja ya, yang GSM itu. Tapi sekarang sudah berkembang jadi jadi penyedia internet juga. Lalu awal-awalnya Indonesia ada ISP itu namanya tuh Indonet, sebagai penyedia internet komersial pertama yang ada di Indonesia. Dulu juga sebelum internet tuh belum sebesar seperti sekarang ya. Orang-orang tuh kalau mau ke internet tuh maksudnya kalau orang mau pakai internet itu ke warnet. Warnet itu kan singkatan dari warung internet ya. Ya sama singkatannya tuh mirip-mirip sama wartel gitu, kayak warung telepon gitu. Jadi diciptakan sebagai bisnis, terus juga biar penyedia layanan jasa internet gitu. Yang dulu tuh pencetusnya tuh dari PT Pos Indonesia. Itu PT Pos Indonesia tuh bikin warnet tuh nggak resmi juga sih, maksudnya belum belum tentu PT Pos Indonesia tuh yang pertama kali buat, mungkin ada juga yang lain. Jadi pionir-pionir yang bikin warnet itu akhirnya menciptakan asosiasi warnet Indonesia gitu. Lalu lanjut, fitur dan manfaat internet. Fitur dan manfaat internet, di dalam internet juga ada beberapa fitur yang disediakan oleh pengembang, yakni resource sharing untuk berbagi data dari satu sumber, komunikasi menggunakan email, file transfer protokol untuk mempermudah transfer file dari internet ke komputer dengan datanya internet Indonesia. Ada pula manfaat yang diciptakan seperti informasi yang luas, peluang usaha baru, dan sarana komunikasi yang mudah. Jadi internet itu benar-benar memudahkan hidupnya masyarakat ya. Jadi kayak mau mengunduh data gitu, yang ada di internet bisa diunduh pakai internet. Lalu untuk jaringan juga, misalnya seperti kantor gitu,
bisa menggunakan jaringan yang disebut LAN, yang local area network itu, yang jadi satu komputer ke komputer lain tuh nggak perlu uh, transfernya tuh cepat-cepat, kecepatan itu sangat-sangat tinggi gitu. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.